teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, capek banget sekolah di rumah. Nge-zoom terus, capek matanya. Panas lagi, ya ampun. Ketemu teman juga cuma teleponan doang. Tugas juga banyak, ulangan setiap hari. Gurunya juga jelasin juga agak gak jelas kalau di rumah. Kan mending offline. Gak enak banget sih. Tuhan, kapan pandemi ini berlalu? Saya sangat lelah Tuhan. Sebagai seorang guru, saya sudah seakan-akan kehabisan ide yang kreatif. Saya tidak tahu harus membuat apa lagi pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswi saya. Belum lagi ketika saya harus terus ada di depan komputer, membuat video, membuat rancangan pembelajaran yang menarik. Mata saya sangat lelah Tuhan. Dulu saya nggak harus pakai kacamata. Sekarang saya terpaksa harus pakai kacamata. Oh Tuhan, sungguh-sungguh sangat lelah. Kapan pandemi ini berlalu? Kapan selesai pandemi ini? Dagangan cuma laku segini lagi. 27.000 apa cukup untuk beli susu anak? Belum lagi bayar tagihan yang kemarin belum kebayar. Nyari tempat susah. Bentar-bentar diusir, katanya PPKM. Kapan ini selesai? Tuhan kok seperti itu sama aku? Aku nggak suka seperti ini. Kenapa anakku harus kena COVID? Aku cari rumah sakit sama suamiku nggak dapet Tuhan, keliling. Tuhan nggak kasihan sama aku. Tuhan nggak kasihan sama suamiku. Sudah pergi kemana-mana tidak dapat rumah sakit. Tuhan, aku mau minta tolong sama siapa? Aku sedih Tuhan. Suamiku sudah keliling kemana-mana. Kami juga nggak punya uang. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong anakku. Tuhan tolong anak kami supaya bisa sembuh. Kami berharap COVID ini normal Tuhan, supaya kami bisa kumpul seperti dulu lagi. Sampai kapan semua ini akan berakhir? Kondisi semakin berat. Pasien COVID bertambah begitu banyak. Kami para nakes seakan tak berdaya. Kami mau menyerah dengan kondisi yang seperti ini. Bahkan rekan-rekan saya, mereka terbaring. Bahkan mereka juga sudah berpulang meninggalkan dunia ini. Kami lelah. Kami sudah tidak berdaya dengan keadaan ini. Apa yang harus kami lakukan? Belum lagi fitnah tentang tenaga medis. Saya sudah tidak kuat. Saya menyerah.
Bace, kau mau ngapain kah? Nopo? Kula mboten semerep. Adeh. Ngendikan nopo panjenenganipun? Kau ngomong apa kah? Nopo? Sampean niku sinten? Kok kaya ngene? Bace. Sinten to? Kula mboten ngertos. Sampean ngendikan nopo teng kula? Saya kada tahu. Dugi pundi sampean niku? Sampean niki. Kok kaya ngoten to? Mbok yo sing rapi. Kaya niki, kula niki. Apa? Nggak ngerti toh? Dia ngomong apa? Kamu nggak tahu dia ngomong apa? Tak. Oh. Mboten semerep kula niki. Iya, kamu dari sana jauh, ini dari sana. Tempatnya beda-beda. Tapi kalian itu ada di satu tempat. Negara apa? Indonesia. Betul. Kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Oh, ngertos kula niku kertos Pakai kula. bahasa Indonesia. Biar dia tahu. Oh, iya. Ojo ngertas, nggak tahu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika apa artinya itu? Berbeda-beda, tapi satu jua. Kalian beda. Ini dari Jawa Tengah, ini dari Papua. Berbeda, ada yang dari Madura, ada yang dari Batak. Tapi kita disatukan. Kalau ngomong bahasa persatuannya ya cuma satu. Nggih. Namanya bahasa Indonesia. Nah, pegang ini. Kula semerep lek bahasa Indonesia, kula semerep kula. Kalau ngomong sama dia pakai Ya. bahasa Indonesia, napa? Ya. Gong nanti. Oh, ngoten nggih. Oke. Berarti kita ini meskipun saya, bukan Ya. kula, saya dari Betul. Jogja. Ya. Dari mana? Saya dari Papua. Oh, dari Papua. Meskipun kita berbeda, kita satu bangsa Indonesia. Nah, yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku, bendera merah putih kita. Oke. Yuk, siap-siap anak-anak yang di rumah, kita nyanyi sama-sama. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah di luas tansamu, tunjukkanlah kepada dunia rahmat apa budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban
putra bangsa yang mengemban cipta, hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Wah, terima kasih ya Lose. Berkat Lose akhirnya kami semua bersatu. Iya betul Lose. Nah, kita sama-sama saling mengingatkan, jangan sering bertengkar karena hal-hal yang gak perlu. Kita harus selalu bersatu. Harus selalu ingat Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Wah, terima kasih Lose. Terima kasih Lose. Nah Lose, seperti itu. Selain kita ini berbeda-beda, kita adalah satu bangsa Indonesia. Betul. Selain itu Lose, selain kita bangsa Indonesia, ada juga kita sama-sama anak Tuhan. Nah. Hari ini kita ada ibadah kenaikan kelas, juga memperingati kemerdekaan negara Indonesia. Betul Lose. Kita Hari mau ini ajak teman-teman, adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. betul. Semuanya bangkit berdiri dengan semangat kita mau pujikan Mars Sekolah Minggu. Ya, yuk kita sama-sama pujikan pujian ini. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Yesus. Kita pujikan sekali lagi ya, yang penuh semangat. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Yesus. Karena aku milik Yesus. Sekali lagi, karena aku milik Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan acara ibadah kita hari ini, kita mau masuk di dalam doa. Yuk, sikap doanya. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukuri Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kami supaya kami boleh semakin bertumbuh, semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Berkati untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencana
teman-teman, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lose, hari Ya, ini Lose. tadi kan kita merayakan Kemerdekaan Indonesia. iya, kemerdekaan Indonesia. Betul, Lose. Terus kalau kita kan masih anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa Indonesia ini? Ya. Ini ada firman Tuhan, Lose. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan ya, Lose, ya. Lose. Yeremia pasalnya 29 ayatnya yang ke-7. Berkata demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Lose, kita itu tugasnya hanya berdoa. Jangan anggap, oh aku masih kecil, aku nggak ngerti tentang kemerdekaan. Itu kan urusan pemerintah, negara. Aku enggak, yang penting aku sekolah, aku enggak. Kita bisa berdoa. Karena firman Tuhan berkata, di mana kita tinggal, kota kita sejahtera, itu kesejahteraan juga buat kita semua. Seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan, Lose. Ya, kita persiapkan hati untuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu
kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami. Halo anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama hari ini belajar akan firman Tuhan. I love Indonesia. Kita harus mencintai bangsa kita karena kita ada di dalam dan tinggal di dalam negara kita yaitu Indonesia. Firman Tuhan kita lihat tadi di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama membacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Indonesia sudah merdeka 76 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang sangat pendek, tapi waktu yang panjang sekali. Banyak orang yang berjuang supaya negara kita jadi merdeka. Oleh karena itu kita mengenal banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berguguran. Kenapa? Mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita sudah merdeka teman-teman. Dan orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan itu sangat penting bagi negara kita. Teman-teman, hari ini ada juga loh orang yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Siapakah dia? Dia adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita hal yang sangat penting ketika kita memperingati akan negara kita yang merdeka. Nah, siapa dia? Ayo kita lihat. Halo Pak, apa kabar? Baik. Wah, siapa nama Bapak? Namaku Nabi Yeremia. Kadang-kadang banyak orang menyebutku Nabi Pratap. Oh, berarti Nabi Yeremia suka menangis ya, suka meratap. Ya begitu deh. Kenapa? Karena Tuhan mengutus aku untuk mengingatkan umat-umat pilihannya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan marah. Wah, kalau begitu itu pekerjaan yang sangat melelahkan dan penuh perjuangan tentunya ya. Betul sekali. Setiap hari aku meratap, tapi tidak henti-hentinya aku mengingatkan umat pilihannya itu untuk kembali kepada Tuhan. Kadang dengan sabar, kadang dengan tegas. Karena peringatan Allah ini tidak main-main. Wah, Nabi Yeremia kalau begitu ngomongin hal yang benar dan mengingatkan mereka supaya bertobat itu nggak gampang loh. Kadang-kadang mereka bisa marah, betul? Betul. Wah, oke. Nah, kalau begitu Nabi Yeremia harus melaksanakan tugasnya dengan semangat. Oke, saya akan kembali mengerjakan tugas saya. Oke, terima kasih Nabi Yeremia. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi Nabi Yeremia.
dia disebut nabi peratap. Dan bahkan teman-teman tahu enggak, Nabi Yeremia ini mengajarkan, mengingatkan orang-orang Israel yang saat itu ada di pembuangan Babel. Mereka itu mengalami banyak sekali penderitaan. 40 tahun loh lamanya Nabi Yeremia ini mengingatkan orang-orang Israel dari zamannya Raja Yosia, dari Raja Yoyakin sampai Sedekia. 40 tahun lamanya, bukan waktu yang sebentar. Nabi Yeremia ini mengingatkan orang Israel, kalau kamu tidak taat, kamu akan mengalami hukuman Allah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pada suatu hari ya di sebuah negara yang dinamakan negara Babel. Nah teman-teman bisa lihat di peta negara Babel. Tentu teman-teman pernah ingat ya dan pernah dengar ada yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang besar. Dan waktu mereka menjadi raja, waktu Raja Nebukadnezar ini, teman-teman tahu enggak, ada begitu beberapa negara yang besar. Seperti Asyur, seperti Mesir, dan juga seperti Palestina. Itu mereka dijajah dan bangsa Babel ini yang menang. Sehingga bangsa Asyur, Mesir, dan juga Palestina termasuk Yehuda, orang-orang Israel itu dibawa, dibuang, ditangkap, ditahan di Babelonia ini. Mereka bekerja keras, mereka mengalami kesusahan yang sangat besar. Teman-teman, orang Israel tuh mengalami kesusahan yang besar, sangat susah banget. Nah teman-teman, di saat mereka mengalami kesusahan, Yeremia ini selalu mengingatkan orang-orang Israel, ayo kamu taat kembali, percaya kembali, cari Tuhan kembali. Tapi orang-orang Israel ini masih bandel. Tetapi suatu hari, bangsa Israel itu pada waktu mereka lagi berkumpul bersama-sama, mereka mengalami penderitaan yang besar waktu mereka ditawan di Babel. Teman-teman tahu enggak, mereka di Babel itu berapa lama? 70 tahun teman-teman, 70 tahun lamanya mereka ditawan di Babel. Mereka sengsara, mereka susahnya luar biasa. Pada satu hari, Nabi Yeremia ini meratapi, kenapa sih bangsa ini tidak mau taat? Kenapa sih bangsa ini kok masih tegar tengkuk? Padahal mereka sudah mengalami hukuman Allah, dibuang di Babel selama 70 tahun. Suatu hari Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, katakan kepada bangsa Israel, yaitu di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 7. Dia berkata begini, bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Yang kedua dikatakan berdoalah kepadaku, kepada Tuhan untuk kepentingan kota-kota itu. Kenapa teman-teman yang dikasih Tuhan? Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini bangsa Indonesia mengalami banyak sekali kesusahan. Kamu tahu kesusahan yang sangat berat hari ini? Yaitu bangsa Indonesia sedang bersama-sama melawan COVID. Indonesia sedang menangis teman-teman. Ya, sedih sekali. Kenapa? Bisa jadi Indonesia mengalami ini karena juga mungkin pemerintah, rakyatnya tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mengalami bencana yang tidak berhenti-berhentinya. Karena juga dosa-dosa akan negara, masyarakat atau bangsa, termasuk saya dan teman-teman di rumah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini Indonesia sedang menangis, sedih sekali. Kenapa? Karena mereka mengalami banyak penderitaan. Belum lagi satu selesai, satu lagi muncul. Belum lagi bencana ini selesai, muncul lagi bencana yang lain.
Indonesia sedang bersedih. Dikatakan Ibu Pertiwi, negara kita sedih semua. Tidak cuma satu orang yang sedih, semua bangsa bersedih. Teman-teman lihat, sampai mereka para dokter, para perawat mengalami kesulitan. Mereka kelelahan, capek sekali menghadapi COVID. Sampai dimanapun saja mereka duduk, mereka bisa tertidur karena saking capeknya. Dikatakan teman-teman, dari sebuah berita yang sangat terpercaya, sampai orang ngangkat peti mati dari orang-orang yang kena COVID, sampai nggak kuat lagi. Mereka bersandar dan untuk merebahkan badannya sejenak karena saking berat dan sangat menderita karena kesusahan yang dialami oleh bangsa ini. Bukan hanya itu, mereka yang ngangkat peti juga capek. Para dokter mulai putus asa. Mereka bingung, bagaimana ini? Negara kita sedang kesulitan. Banyak sekali perawat, banyak sekali dokter, banyak sekali mereka nggak bisa pulang ke rumah. Kenapa? Harus melewati masa-masa sulit ini. Mereka harus cuma telepon doang untuk bisa tahu kondisi keadaan di rumah. Mereka cuma bisa ketemu melalui video call dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami mereka. Bahkan banyak sekali, bahkan ribuan sekarang dokter, para perawat sudah berguguran. Kenapa? Untuk membantu membangkitkan negara kita yang sedang bersedih ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bukan hanya rumah sakit yang penuh. Rumah sakit sudah tidak cukup untuk memenuhi akan pasien-pasien COVID. Mereka sampai buka tenda, bahkan di tempat parkiran mereka lakukan untuk merawat pasien-pasien ini. Bahkan apa? Kuburan pun juga penuh, teman-teman. Semuanya tempat penuh karena kondisi negara kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama. Banyak sekali orang juga menderita di sekitar kita. Mereka kehilangan keluarga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, orang tua. Bahkan saat ini kalau kita lihat yang mati bukan hanya cuma satu. Bisa jadi satu keluarga meninggal semua. Tidak hanya papa, bisa papa, mama, dan anak. Bisa jadi keluarga yang lain. Teman-teman, semua negara, bahkan daerah Indonesia sendiri mengalami derita karena COVID ini. Bisa jadi COVID ini menjadi sebuah perjuangan bagi negara kita yang sedang mengalami kesusahan. Ada sebuah bahasa Jawa yang berkata, dengan bahasa Jawa ini mengingatkan kita, ndang waraso yo, katanya ya, cepetan sembuh kamu, negaraku cepet sembuh. Kenapa? Hari ini kamu ulang tahun. Supaya apa? Banyak orang yang saat ini sudah menderita. Supaya mereka bangkit kembali. Kenapa saudara? Banyak teman-teman yang bingung. Banyak orang tua bingung. Semua bingung, semua menangis. Bangsa Indonesia kita sedang sedih. Oleh karena itu, kata firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Indonesia kita hari ini 76 tahun. Tapi negara kita sedang sedih. Mengalami begitu banyak bencana yang dialami oleh negara kita. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa lakukan dengan jari kita. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa saat ini untuk apa sih loh kita belajar untuk mencintai negara kita? Untuk apa? Nah teman-teman ingat, kita ini adalah anak-anak Indonesia. Kita juga anak-anak sekolah minggu GKT Efrata Genteng, sekolah minggu Taman Firdaus. Kita naik kelas, tapi bukan cuma naik kelas, tapi kita juga harus level up, naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Untuk jadi anak yang lebih mau peduli kepada orang lain. Lihat teman-teman peta ini. Kita ada di kota Banyuwangi. Banyuwangi masih merah. Lihat peta ini diambil tanggal 13 Agustus kemarin ya. Masih
4 hari yang lalu kita lihat di mana Banyuwangi masih merah. Artinya bahwa COVID masih banyak di tempat kita. Apakah, wah biarin orang yang kena COVID ya biarin, aku yang penting kan sehat gitu. Teman-teman, tidak ada yang menduga siapa yang bisa kena. Kita mungkin sudah jaga diri dengan baik, sudah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi teman-teman bisa kena, bisa. Keluarga kita juga bisa kena, papa mama kita bisa kena, kakek nenek, kakak kita, siapapun keluarga kita bisa kena. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bisa menggunakan jari-jari kita. Jari-jari ini bisa melakukan banyak cara untuk bisa menolong akan bangsa kita, khususnya kota Banyuwangi ini. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, jari ini bisa kita lakukan dengan kita melipat tangan dan kita berdoa. Pernah enggak teman-teman kita peduli untuk bangsa negara kita? Pernahkah kita berdoa untuk di mana kita tinggal? Dikatakan firman Tuhan, kemana engkau ada dan tinggal di situ. Kalau kamu tenang, kamu aman, kamu juga aman. Kalau tempatmu kamu tinggal tidak aman, Banyuwangi tempatnya kota masih merah, banyak pandemi, kita juga tidak aman. Apa? Kenapa? Karena kita tidak bisa kemana-mana. Ya, kita mau ke sana, tidak bisa ke sana, tidak bisa. Tempat makan semua tutup, semua juga sepi. Para pedagang juga sedih. Teman-teman, kita bisa menggunakan jari-jari kita untuk berdoa. Berdoa untuk Indonesia. Supaya apa? Negara kita bisa melewati masa sulit ini. Termasuk kota Banyuwangi. 5 jari kita juga bisa memberi. Tidak cuma berdoa, kita bisa memberi. Memberinya kemana loh teman-teman? Di gereja kita ada tim yang bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami COVID. Mereka butuh dana, mereka butuh uang. Untuk apa? Untuk membantu mereka yang lagi isoman di rumah, yang lagi kena COVID. Supaya apa? Mereka bisa tidak usah jalan-jalan kemana-mana, tapi kita bisa bantu melalui persembahan, dan persembahan itu dipakai untuk mencukupi kebutuhan mereka, untuk membeli obat, untuk makanan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Kenapa? Karena mereka tidak bisa keluar rumah. Mereka bisa menikmati pemberian kita dengan pemberian persembahan kita. Jari tangan kita bisa melakukan. Apa yang kita bisa lakukan dengan jari kita? Kita tentunya bisa menuliskan. Nah teman-teman, orang yang kena COVID itu bisa putus asa. Bisa kehilangan pengharapan. Mereka bisa sedih. Ada juga yang harus mengalami, tidak tahu bagaimana selanjutnya. Ada anak kecil yang harus ditinggal papa mamanya karena kena COVID. Mereka putus asa, lalu aku besok sekolah di mana? Bagaimana aku nanti kalau enggak punya papa mama? Bagaimana kalau aku tinggal sendirian? Wah teman-teman, mereka putus asa. Tapi dengan 5 jari kita yang bisa menulis, mari kita tuliskan itu di dalam sebuah kertas atau sebuah kartu. Untuk apa? Menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Teman-teman, kau bisa lakukan loh di rumah masing-masing. Kau bisa tulis di kartu dan ucapan untuk memberikan semangat bagi mereka yang kena COVID. Supaya Loso bisa bantu kalian untuk memberikannya itu kepada orang-orang. Supaya mereka semangat dan mereka bangkit dari kondisi mereka. Supaya cepat sembuh. Kalau mereka berpikir, mereka menangis, mereka sedih, tidak cepat sembuh. Bahkan malah mereka bisa mengalami kesehatan yang lebih buruk lagi. Tapi kalau kalian bisa menuliskan itu, Loso akan bagikan ke teman-teman yang mengalami COVID. Mereka bisa semangat, wow anak sekolah minggu GKT Genteng luar biasa ya. Mereka dewasa, mereka tidak cuma naik kelas, tapi mereka dewasa, mereka bisa membagikan firman Tuhan
dan firman Tuhan itu menguatkan mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat kita belajar firman Tuhan ini, I love Indonesia yang sedang sedih, yang sedang mengalami kondisi yang sangat buruk saat ini. Kita cintai Indonesia. Kalau Indonesia sejahtera, kalau Indonesia keluar dari COVID, kamu pun juga akan aman. Kalau Banyuwangi bebas dari COVID, maka kita bisa sekolah minggu, bisa jalan-jalan, bisa apa aja. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan, kemana engkau pergi, kemana Tuhan membuang engkau atau menempatkan engkau. Kalau kotamu sejahtera, kamu pun juga sejahtera. Karena itu mari kita gunakan jari kita untuk berdoa. Gunakan jarimu untuk memberi dan gunakan jarimu ini untuk menulis supaya apa? Banyak orang ditolong. Dan kalau kita mengasihi Indonesia, kita juga akan menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tidak cuma memperdulikan diri kita, tapi kita juga peduli kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Nabi Yeremia mengingatkan kita untuk kita juga mau peduli kepada orang lain. Supaya apa? Dengan kita peduli, kita juga membuat negara kita juga semakin lebih baik. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita akan laksanakan jari-jari kita, menggunakan jari-jari kita dengan 3 hal tadi. Apa tadi? 1, berdoa. Yang kedua, memberi. Dan yang ketiga, menuliskan kartu. Dosa akan tunggu, akan tugas kita supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menempatkan kami di negara Indonesia ini, khususnya di Kota Genteng dan Banyuwangi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan menempatkan kami di sini, Tuhan ingin supaya kami melakukan sesuatu buat negara, buat daerah kami. Oleh karena itu pakai kami Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah naik kelas, semakin peduli juga kepada orang lain. Tidak hanya mempedulikan diri sendiri, tapi kami juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu Tuhan pakai kami, tangan kami ini untuk berdoa. Tangan kami ini untuk kami memberi. Dan tangan kami ini untuk menuliskan kata-kata penghiburan bagi orang yang sedang berduka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita belajar lakukan jari-jari kita ya. Dan lo setunggu akan tugas kalian. Baik itu persembahan kalian maupun kartu-kartu yang bisa teman-teman kumpulkan melalui lose-lose kalian. Kalau berdoa tentunya kalian berdoa di rumah masing-masing. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you. Anak-anak yang di rumah, kalian kan sudah dengar firman Tuhan barusan. Lausa di sini pengen tahu kalian dengarkan apa enggak. Nah, gimana caranya supaya Lausa tahu? Nah, hari ini kan kita memperingati hari kemerdekaan negara kita. Makanya Lausa kasih lomba. Lombanya apa? Bukan makan kerupuk, bukan. Tapi menjawab kuis. Nah, kuis itu apa? Nah, kuis itu yang bersangkutan dengan firman Tuhan yang tadi. Ayo, siapa yang dengarkan firman Tuhan tadi harus siap-siap jawab. Gimana caranya jawabnya, Lause? Oh gini, nanti Lause bacakan ya pertanyaannya. Siapa yang mau jawab cepet-cepetan. Lause cuma pilih 1 orang saja. Siapa yang paling cepat japri ke nomornya Lause Lili ya. Jangan ke Lause Yeni, Lause Lili ya. Langsung dijapri, ketik langsung. Wah, yang cepat
nomor 1 dapat hadiah. Nomor 1 tok, 2, 3 enggak. Yang paling cepat. Oke, di sini ada 3 pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaan 1 anak, pertanyaan 2, 1 anak, pertanyaan ketiga 1 anak. Jadi ada 3 orang nanti yang dapat hadiah. Oke, dengarkan ya. Pertanyaannya ya, yang nomor 1. Berapa lama Yeremia mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat? Tak ulangi ya. Berapa lama Yeremia mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat? Oke. Pertanyaan yang nomor 2. Yuk dengarkan lagi ya. Dari zaman raja siapa saja Yeremia mengingatkan bangsa Israel? Dari zaman raja siapa saja Yeremia mengingatkan bangsa Israel? Sekarang pertanyaan nomor 3. Yeremia disebut sebagai nabi apa? Tak ulangi lagi ya. Yeremia disebut sebagai nabi apa? Oke. Ayo cepat sekarang jawab, siapa yang nomor 1 dapat hadiah. Oke, itu acara dari Lose. Selanjutnya saya serahkan ke acara berikutnya. Nah teman-teman, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga tadi ada kuis loh Lose ya. Oh iya. Wah ini teman-teman mungkin sudah lomba-lomba untuk kasih jawaban. Ya betul. Kirim nih. Lose, Ya. minggu ini juga ada teman-teman kita ini yang berulang tahun. Oh iya, siapa Lose? Wah, tanggalnya itu pas loh dengan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus ada teman kita Steven. Selamat ulang tahun. Juga Gaby. Selamat ulang tahun juga happy birthday Gaby. Steven dan Gaby. Tuhan memberkati ya. Nah, Lose, Ya. saatnya kita ajak teman-teman semua untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Betul. Karena sekolah minggu terus berjalan dan kewajiban bagi setiap kita anak-anak sekolah minggu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, penuh semangat kita mau pujikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Wah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Lili. Bercerita tentang apa, hayo? Tentang siapa tadi ya, Lause Bingbing ya? Tadi kita ini berbicara tentang Yeremia. Iya. Nah, Yeremia ngapain, ayo adik-adik yang di rumah? Tadi merhatiin enggak?
Apa ceritanya tadi? Bagaimana Yeremia tadi ya, Lose Bingbing ya? Nah, ternyata loh Sulia, Yeremia ini, dia ini siap ditempatkan dimanapun. Jadi dia membawa pengaruh yang luar biasa. Wah, di tempat barunya pun dia siap dan membawakan pengaruh. Luar biasa ya, Ya, itu berarti tandanya apa dong Lose Bingbing? Tahu nggak kenapa? Berarti dia sudah bertumbuh Lose Bingbing. Karena dia sudah siap, dimanapun dia berada, dia sudah siap Lose Bingbing. Wah, luar biasa. Nah, kalau adik-adik yang di rumah, bagaimana ini sekarang, Iya, ternyata tidak terasa kita sudah setahun lebih loh nggak pernah ketemu loh. Kangen loh Bener itu. Nah kalau sudah setahun lebih ini kira-kira adik-adik di rumah ini tambah besar apa tambah kecil ya Lose ya? Yang pasti sudah lebih besar daripada kita rasanya sebagian ini iya Lose. betul itu. Iya. Karena kita nggak pernah ketemu langsung itu loh. Nah sekarang ini kita mau umumkan adik-adik kita yang sudah besar, yang menandakan sudah besar itu tandanya mereka akan naik kelas. Nah betul itu Lose. Kita umumkan dulu dari adik-adik kita yang dari kelas Batita naik ke kelas Balita. Dengarkan ya namanya ya. Yang pertama Axel Nathanael Sopaba. Yang kedua Sydney Samantha Oe. Yang ketiga Nelson Ethan. Nah berikutnya Morlaf Liu. Yang berikutnya Mikaela Kimberly. Selanjutnya Jason Oliver. Dan yang terakhir Arthur Barnabas William. Nah silakan Lose Bingbing untuk selanjutnya. Wah banyak ya yang naik ke kelas Balita. Iya berarti mereka sudah besar semua loh Lose. Wah ini juga gak kalah yang dari kelas Balita naik ke kelas 1-2. Ya. Di antaranya adalah Chloe Nicoline. Yang kedua adalah Florencia Keira. Yang ketiga Victoria Caroline. Yang keempat Jennifer Natania. Yang kelima Grace Natalia Zhang. Dan yang terakhir adalah Valentino Wijaya. Yeay. Sekarang yang dari kelas 1-2 loh Kemudian naik ke kelas 3-4. Banyak nggak loh Ini tambah banyak loh ini anaknya loh Wah seneng ya loh lihat anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang ya. Betul. Nah sekarang adik-adik di rumah dengarkan ya nama-nama yang akan naik dari kelas 1-2 ke kelas 3-4. Berikut nama-namanya. Daryl Ferdian Ho, Davin Dante Irianto, Gladwin Obedian Tatar. Selanjutnya Jefferson Frederick. Kemudian Jason Evander Kenso. Lalu Lavina Monica Cahyadi. Selanjutnya Luming. Kemudian Stephen Gabriel. Lalu Tara Ayunda Putri Pasandaran. Dilanjutkan oleh Queen Adeline. Wah, lebih dari 10. Sebentar. Ada 2 lagi loh. Banyaknya. Siapa lagi 2 yang terakhir, Ya, Fikli Benediti Seti Sodia. Nah, yang terakhir ini loh, yang terakhir dengarkan ya adik-adik ya. Alea Andara Neoralaya. Oke, itu nama adik-adik kita yang naik. Oleh tepuk tangan dulu semuanya yuk. Ya. Banyak ya, nah adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan ya. Nantinya di tahun ajaran baru sudah naik ke kelas mana tentunya. Ya. Nah, itu tadi kelas yang dari Balita, kelas 1, 2 dan 3, 4. Nah, kalau yang atas-atas gimana nih? Nah, selanjutnya akan diumumkan oleh Lose yang akan mengumumkannya, Lose. Oke, jadi adik-adik yang di rumah tetap duduk tenang ya untuk mendengarkannya. Ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kabar kalian? Wah, Lose nggak terasa ya.
kalau lihat anak-anak sekolah minggu, ternyata mereka nggak semakin kecil ya. Iya betul loh, selama pandemi ini tidak terasa 1,5 tahun. Kita melihat adik-adik semuanya sudah tambah gede. Iya, tambah pinter, tambah bertumbuh mereka ya. Iya betul, bertumbuh di dalam Tuhan tentunya ya. Betul, mereka semakin naik kelas ya, semakin besar, bahkan semakin cinta Tuhan kali ya Lose. Iya harus itu ya adik-adik ya, jangan sampai luntur meskipun kita tetap di rumah, tapi kita tetap harus mengikuti ibadah secara online. Dan juga jangan lupa kita punya tema peduli ya. Iya betul sekali. Peduli dan menolong, dan mungkin juga mereka juga sudah bertumbuh dan semakin banyak mereka punya orang-orang yang mereka pedulikan. Iya, nah pastinya begitu. Nggak terasa ya kalau hari ini kita itu mau mengumumkan ini ya, adik-adik kita yang akan naik kelas. Nah, adik-adik perhatikan ya, yang adik-adik yang naik dari kelas 3-4 ke kelas 5-6. Ada yang nggak naik kelas nggak ya Lose? Oh, tentunya semua naik kelas. Semuanya ya. naik kelas. Oke, kira-kira siapa aja nih anak-anak yang naik dari kelas 3-4 ke kelas 5-6? Nah, perhatikan ya adik-adik. Yang pertama adalah Hantasio Edward Wijaya. Yang kedua Cynthia Natania. Yang ketiga Jensen Lucen Purnama. Dan yang terakhir Wenesia Aleta Wijaya. Wah, congrats ya buat anak-anak 3-4 yang sekarang sudah naik ke kelas 5-6. Itu artinya bukan tambah kecil, tetapi tambah besar. Dan tentunya harus tetap rajin ya adik-adik ngikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan juga tanggung jawabnya juga harus semakin besar. Iya, ya kan, Lose? Betul sekali. Tetap rajin baca Alkitab ya adik-adik. Nah sekarang kita mau lihat nih siapa yang naik dari kelas 5-6 ke kelas pra-remaja. Nah tentunya nanti akan bersama dengan kita ya Lose. Oke, di kelas pra-remaja nanti ketemu sama Lose Frida dan juga Lose Irma. Nah sebagai guru kelasnya. Betul sekali. Siapa aja ya kita mau lihat. Yang pertama, untuk anak-anak yang naik dari kelas 5-6 sampai kelas pra-remaja itu ada Brilian Hogiono. Kemudian Manuel Vincentius. Kemudian Manuel Fernando. Mario Christian Putra. Niki Rivaldo Sopaba. Jocelyn Aquinia Siswanto. Melanie Sutanto. Chelsea Maurel Jevika. Jacqueline Sevanya Wibowo. Yeay, selamat ya untuk anak-anak ya. Selamat ya buat anak-anak dari kelas 5-6 yang naik ke pra-remaja. Oke, Lose, kalau dari yang 3-4 naik ke 5-6. Ya, betul. Yang 5-6 naik ke pra-remaja. Nah, sekarang pra-remaja naik kemana ya? Ke remaja pemuda profesional. Wah, sudah menjadi remaja ya, dan nanti akan bergabung di remaja pemuda profesional. Kira-kira siapa aja ya? Mari kita lihat. Nah, ada kurang lebih berapa anak Lose? 10 anak Lose. 10 anak yang akan lulus dari sekolah minggu ya, dan akan memasuki remaja. Berikut nama-namanya. Yang pertama, Alexandra Christian Han. Yang kedua, Bradley Konstantin Puguh. Yang ketiga, Dylan Alfredo. Yang keempat, Louis Joy Hendrawan. Dan yang kelima, Shirley Octavia Pangestu. Lalu yang keenam adalah Vania Elizabeth Wianto. Yang ketujuh, Valencia Raharjo. Yang kedelapan, Wilson Nathanael Wijaya. Yang kesembilan, Clarence Mark Javier. Dan yang kesepuluh, Maidin. Yeay, selamat untuk anak-anak yang sudah lulus dari sekolah minggu. Dan harapannya mereka tetap rajin ya Lose ya. Betul sekali. Rajin beribadah dan kalau bisa satu step lagi nih. Iya. Apa itu? Melayani. Oke?
Oke. Sampai bertemu di tahun ajaran baru. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, 76 tahun negara kita sudah merdeka. Mari kita terus mengasihi dan mencintai negara kita. Kita bangga terhadap negara kita. Kita akan nyanyikan Hari Merdeka bersama-sama dengan semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiga-Nya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyertai akan seluruh rangkaian acara kenaikan kelas dan juga untuk memperingati akan kelahiran dan juga kebangkitan dari negara kami. Biarlah Tuhan terus memberkati negara kami Indonesia, supaya negara kami di mana Engkau menempatkan kami boleh mengalami sejahtera dan damai sejahtera itu daripada Allah sendiri. Tuhan berkati anak-anak yang sudah naik kelas, supaya mereka ditambah-tambahkan hikmat Tuhan, ditambah-tambahkan kedewasaan dalam rohani, dan mereka semakin setia dan kepada Tuhan dan juga kepada setiap orang-orang yang mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami akan serahkan kehidupan kami selanjutnya dan biarlah Tuhan memberikan berkat-Mu kepada setiap mereka. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati hidupmu untuk semakin setia dan dewasa dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.